wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merlin Bugenvil Maisyarah dari Ilmu Komunikasi C 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 elemen jurnalisme. Halo teman-teman Ilkom Fams, kembali lagi bersama saya Merlin Bugenvil Maisyarah dari Ilmu Komunikasi C 2020. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada pendengar setia dengan tema 9 elemen jurnalisme. Pertama, ada pada kebenaran. Kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat. Bentuk kebenaran jurnalistik yang ingin dicapai ini bukan sekedar akurasi, namun merupakan bentuk kebenaran yang praktis dan fungsional. Kemudian langsung masuk ke elemen yang kedua adalah loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga. Organisasi pemberitaan dituntut melayani berbagai kepentingan konstituennya, seperti lembaga komunitas, kelompok kepentingan lokal, perusahaan induk, dan lain-lain. Semua itu harus dipertimbangkan oleh organisasi pemberitaan yang sukses, namun kesetiaan pertama harus diberikan kepada warga. Ini adalah implikasi dari perjanjian dengan publik. Kemudian yang ketiga ada esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi yang membedakan antara jurnalisme dengan hiburan entertainment, propaganda, fiksi atau seni adalah disiplin verifikasi. Hiburan dan saudara sepupunya atau bisa disebut dengan infotainment berfokus pada apa yang paling bisa memancing perhatian. Propaganda akan menyeleksi fakta atau merekayasa fakta demi tujuan sebenarnya, yaitu persuasi dan manipulasi. Sedangkan jurnalisme berfokus pada apa yang terjadi seperti apa adanya. Masuk ke elemen yang keempat, yaitu jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka input. Jurnalis harus tetap independen dari faksi-faksi. Independensi semangat dan pikiran harus dijaga wartawan yang bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Jadi yang harus lebih dipentingkan adalah independensi, bukan netralis. Jurnalis yang menulis tajuk rencana atau opini tidak bersikap netral, namun ia harus independen dan kredibilitasnya terletak pada dedikasinya pada akurasi, verifikasi, kepentingan publik yang lebih besar, dan hasrat untuk memberi informasi. Kemudian yang kelima ada jurnalis harus melayani terhadap pemantau independen terhadap kekuasaan. Jurnalis harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan wartawan, tak sekedar memantau pemerintahan, tetapi semua lembaga kuat di masyarakat. Yang keenam ada jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik. Apapun media yang digunakan jurnalisme haruslah berfungsi menciptakan forum di mana publik diingatkan pada masalah-masalah yang benar-benar penting, sehingga mendorong warga untuk membuat penilaian dan mengambil sikap. Maka jurnalisme harus menyediakan sebuah forum untuk kritik dan kompromi publik. Kemudian yang ketujuh ada jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu akan menarik dan relevan. Tugas jurnalis adalah menemukan cara untuk membuat hal-hal yang penting menjadi menarik dan relevan untuk dibaca, didengar, atau ditonton. Untuk setiap naskah berita, jurnalis harus menemukan campuran yang tepat antara yang kurang serius dan yang kurang serius dalam pemberitaan hari manapun. Singkatnya, jurnalis harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan orang untuk memahami dunia, membuatnya bermakna, relevan, dan memikat. Yang kedelapan ada jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional. Jurnalisme itu seperti pembuatan peta modern. Ia menciptakan peta navigasi bagi warga untuk berlayar di dalam masyarakat. Maka jurnalis juga harus menjadikan berita yang dibuatnya proporsional dan komprehensif. Dan yang terakhir, jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengikuti suara nurani mereka? Nah, teman-teman Ilkom bisa tahu setiap jurnalis dari redaksi hingga dewan direksi harus memiliki rasa, etika, dan tanggung jawab personal atau sebuah panduan moral. Terlebih lagi, mereka punya tanggung jawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa agar bisa terwujud keterbukaan redaksi. Mungkin itu saja yang dapat Merlin sampaikan. Sampai bertemu di tugas berikutnya.